Pemirsa, berikut penjelasan pihak UGM atau Universitas Gadjah Mada tentang polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, setelah dikunjungi sekelompok orang. Kita dengarkan penjelasannya selengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami suka terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya menjelaskan sedikit saja ini terkait dengan teknis bahwa tadi telah disampaikan oleh UGM bahwa seseorang, ini mahasiswa yang telah terseleksi begitu ya, kemudian masuk mengikuti standar prosedur yang ada di dalam suatu fakultas, dia mulai mendaftar, kemudian membayar registrasi, membayar SPP, kemudian registrasi, kemudian dia mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat di Kota Gadjah Mada. Setelah itu maka dia layak untuk diberikan ijazah. Nah, dalam konteks Pak Jokowi ini kami juga memiliki dokumen dan kami bicara berdasarkan dokumen itu bahwa beliau mulai dari registrasi pendaftaran UGM sampai menempuh pendidikan, mengambil mata kuliah, kemudian dia KKN, ujian skripsi, kemudian itu dipertahankan di depan penguji, dinyatakan lulus. Akibatnya yang bersangkutan akhirnya kita beri dokumen berupa ijazah. Jadi tentu ijazah ini yang memegang, ijazah asli yang memegang adalah Pak Jokowi. Ya, jadi kami hanya memegang kopiannya saja. Kalau skripsi asli, karena dalam proses pembuatan skripsi itu ada skripsi yang dikopi menjadi beberapa eksemplar begitu ya, yang ditinggal ke kami ada beberapa, kemudian yang dibawa mahasiswa juga ada. Jadi kami katakan bahwa skripsi yang diserahkan ke kami itu adalah skripsi asli. Kalau ijazah aslinya di mana? Ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Itu juga ya, sehingga nanti kalau ada proses lanjutan, terutama di pengadilan misalkan, kami akan bawa bukti. Kami tidak bisa melayani satu persatu. Yang akan kita layani adalah yang nantinya sudah masuk ke dalam dan gitu ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan, silakan sebutkan nama dan asal medianya. Langsung aja, nggak usah pakai mikrofon. Ya, saya Fahmi, saya dari Kader Jogja. Saya mau nanyain sih, tadi saya sempat wawancara dengan Rismon setelah audiensi yang dilakukan. Rismon sendiri mengaku kecewa dengan pertemuan dengan UGM karena menyangka bahwa yang disampaikan UGM hanya narasi, bukan suatu bukti yang empiris seperti skripsi tadi yang juga sudah disampaikan. Tadi beliau menunjukkan foto skripsinya itu hanya ditandatangani oleh satu orang. Ada beberapa yang entah dosen penguji atau siapa yang tidak ada tanda tangannya, itu yang dipermasalahkan. Di samping itu ada bukti-bukti empiris lainnya yang dirasa mungkin masih disimpan UGM atau tidak dikeluarkan. Tadi mungkin disampaikan itu disiapkan untuk proses pengadilan jika dibutuhkan. Pertanyaannya adalah apakah memang ada bukti yang masih ada di UGM dan belum dikeluarkan atau seperti apa? Terima kasih. Ya, jadi memang menurut kami kedatangan 3 orang pejabat tadi itu kapasitas seperti apa? Kami kan harus jelas ketika memberikan dokumen, apalagi ini sudah menjadi polemik ya di ranah publik. Jadi kami bersepakat di UGM bahwa memang kita masukkan nanti ke ranah yang sesuai, ya seperti misalnya pengadilan, gitu ya. Karena di situ kan ranah formal, ya semua orang bisa melihat, mengetahui apa yang terjadi dan sebagainya. Jadi memang data itu ada semua di kami. Sebagai seorang yang belajar ilmu budaya, kita juga meneliti, melihat itu hanya berdasarkan apa kata orang. Jadi kami melihat sendiri dokumen-dokumennya. Dan nanti ketika di pengadilan, kalau itu dibutuhkan, akan kami tunjukkan. Ya, seperti itu, Mas. Ya, memang tidak ada usaha ini meminta kami
skripsi, karena kan yang memang skripsi ini ya yang diminta untuk tunjukkan, karena kan katanya sudah untuk mendapatkan akses skripsi tersebut kami tunjukkan tadi, sudah kami tunjukkan. Foto-foto ketika sudah itu juga sudah kami tunjukkan. Ada juga skripsi pembanding dari teman, kami tunjukkan satu, meskipun kami teman-temannya itu bawa semua sebetulnya, tapi yang datang itu skripsinya bawa semua gitu. Tapi kami tunjukkan satu. Ada berapa prof yang datang teman-teman sana tadi? Oh, ada berapa tadi Pak yang datang? Ada 11 orang. Yang datang ada yang datang dari Lombok, dari Jakarta, dari Aceh ya kan? Orang sudah ya, sudah pindah sini. Ada 11 orang laki-laki perempuan teman-teman salah satu angkatan itu tadi juga datang seperti di apa namanya? Izin Itu semua di dalam ruang. Iya, izin follow up question. Berarti 11 orang yang dihadirkan itu memang inisiatif dari UGM untuk reach out mereka, atau mereka yang inisiatif mau datang? Mereka datang sendiri. Oke. Mereka datang sendiri dengan diri sendiri gitu ya, karena mereka sebetulnya apa namanya ya concern ya sebagai seorang alumni, kemudian dalam konteks ini kan UGM seperti dijadikan sebagai ladang kontestasi ya, mereka concern sehingga kemudian mereka datang atas inisiatif sendiri. Terima kasih. Baik. Ada lagi siapa teman-teman? Ya, silakan. Buku dari Liputan 6 melihat kasus ini cukup berpolemik. Artinya apakah ini akan menguji UGM sebagai salah satu upaya keterbukaan publik terhadap informasinya. Yang kedua, Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan siap bertaruh di pengadilan. Kemudian sudah menyatakan dalam proses ini tidak bisa berdiskusi lebih jauh, lebih dalam, dan kami bukan diri atas itu semua. Dan tentu Universitas Gadjah Mada selalu berpegang teguh pada integritas itu. Integritas dalam arti kita punya values, nilai, dan Universitas Gadjah Mada ini milik rakyat Indonesia, milik publik, dan kita punya koridor. Kami tidak ingin juga diseret lebih jauh pada urusan politik seperti blocking dan seterusnya. Kalau memang ada hal-hal yang kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, mohon kita bisa selesaikan dengan ukuran akademik. Dan pada saat itu kita punya koridor. Dan kami juga terima kasih, misalnya kalau niatan baik untuk melakukan klarifikasi itu, tetapi ada otoritas yang juga harus dihormati, sehingga ada entah itu peraturan, entah itu etik dan seterusnya. Sekali lagi itu poinnya, dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Pak Ali kan? Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami suka berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya menjelaskan sedikit saja ini terkait dengan teknis bahwa tadi telah disampaikan oleh BKN bahwa seseorang ini mahasiswa yang telah terseleksi begitu ya, kemudian masuk mengikuti standar prosedur yang ada di dalam suatu fakultas, dia mulai mendaftar, kemudian membayar registrasi, membayar SPP, kemudian registrasi, kemudian dia mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat di Universitas Gadjah Mada. Setelah itu maka dia layak untuk diberikan ijazah. Nah, dalam konteks Pak Jokowi ini kami juga memiliki dokumen dan kami bicara berdasarkan dokumen bahwa beliau mulai dari realisasi pendaftaran UGM sampai menempuh pendidikan, mengambil mata kuliah, kemudian dia KKN, ujian skripsi, kemudian itu dipertahankan di depan penguji, dinyatakan lulus. Akibatnya yang bersangkutan akhirnya kita beri dokumen berupa ijazah. Jadi tentu ijazah ini yang memegang, ijazah asli yang memegang adalah Pak Jokowi. Ya, jadi kami hanya memegang kopiannya saja. Kalau skripsi asli, karena dalam proses pembuatan skripsi itu ada skripsi yang dikopi menjadi beberapa eksemplar begitu ya, yang ditinggal ke kami ada beberapa, kemudian yang dibawa mahasiswa juga ada. Jadi kami katakan bahwa skripsi yang diserahkan ke kami itu adalah skripsi asli. Kalau ijazah aslinya di mana? Ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Kami tunjukkan tadi. Ya, sehingga nanti kalau ada proses lanjutan, terutama di pengadilan misalkan, kami akan bawa bukti. Kami tidak bisa melayani satu persatu. Yang akan kita layani adalah yang nantinya sudah masuk ke dalam dan gitu ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.